Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala habibina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Mahasiswa dan mahasiswi semuanya yang Allah Subhanahu wa taala cintai, alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa bertemu kembali dalam perkuliahan yaitu metodologi pengajaran Al-Qur'an. Pertemuan yang kelima ya, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, semuanya dalam keberkahan dan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah pada baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga tercurah pula kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita semuanya sebagai umatnya. Teman-teman sekalian, awal mula Al-Quran diturunkan itu pasti menggunakan manhaj Jibril alaihissalam fi ta'limil Qur'anil Karim, yaitu menggunakan manhajnya atau metodologinya Jibril alaihissalam dalam mengajarkan Al-Quran. Imam Az-Zarqani berkata, Al-Quranul Karim huwa kalam wal kalam al-mu'jiz al-munazzal ala Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwa Imam Az-Zarqani itu berkata bahwa Al-Quran adalah kalam mukjizat yang diturunkan kepada Rasulullah SAW, al-maktub fil masahif, yang tertulis dalam mushaf-mushaf, wal manqul bit tawatir al-muta'abbad bi tilawati, yang disampaikan secara mutawatir dan bernilai ibadah dalam membacanya. Wal Quran huwa asasuddin wal ilm biqauli ta'ala. Quran adalah dasar dari agama dan ilmu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nazzalna 'alaikal kitab tibyanan likulli syai'in wa hudan wa rahmatan wa busyra lil muslimin." Bahwa kami telah menurunkan kepadamu yaitu sebuah kitab yang menjelaskan terhadap segala sesuatu dan sekaligus sebagai petunjuk dan sebagai rahmat dan kabar gembira untuk orang-orang yang berserah diri, untuk orang-orang muslim. Ya, teman-teman sekalian, kita diajarkan oleh Al-Quran ini dalam mempelajari Al-Quran. Metode yang kita gunakan itu ada beberapa prinsip. Prinsip yang pertama itu dalam surat Thaha al-ayah 114, yaitu wala ta'jal bil Qur'ani min qabli ayyuqta ilaika wahyu. Yang pertama, jangan tergesa-gesa. Ya, jangan tergesa-gesa dalam pelajari Al-Quran, jangan tergesa-gesa dalam hafalnya, dan jangan tergesa-gesa dalam mempelajarinya. Karena ini pernah Rasulullah itu ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ayat ini karena takut tertinggal atau takut lupa gitu tuh ya. Kemudian Allah menyampaikan dalam surat Thaha ayat 14 ini wala ta'jal bil Qur'ani min qabli ayyuqda ilaika wahyu, yaitu jangan tergesa-gesa dengan bacaan Al-Quran sebelum selesai diwahyukan kepadamu. Yang kedua, prinsip yang kedua dalam metodologi mempelajari Al-Quran itu adalah fa'idza qara'tal Qur'ana fasta'in billahi minasyaitonir rajim, yaitu adalah apabila dibacaan Al-Quran kepadamu maka berlindung, apabila engkau membaca Al-Quran maka bertawudlah kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Nah, itu prinsip yang kedua. Kemudian yang ketiga, wa idza quri'a a'udzubillahi minasyaitonir rajim, Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 204, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun, yaitu apabila dibacaan Al-Quran maka dengarkanlah baik-baik dan diamlah supaya kalian dirahmati. Ingat, di situ ada kata istami'u, bukan sami'u. Istami'u itu artinya mendengarkan dengan amat sangat, beda dengan sami'a yasma'u, hanya mendengar biasa. Kalau istama'a itu artinya mendengar dengan amat sangat dan memperhatikannya. Kemudian prinsip yang keempat adalah kitabun anzalnahu ilaika mubarakun litabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab, surat Shad ayat 29, yaitu bahwa Al-Quran ini adalah diturunkan kepada engkau Muhammad, kitab yang diberkahi agar manusia, agar orang-orang yang berakal itu mentadaburi ayat-ayatnya dan juga menjadi pengingat. Itu diantara prinsip-prinsip dalam metodologi pengajaran Al-Quran dalam 4 itu. Kemudian, teman-teman sekalian, saya harapkan teman-teman bisa mempelajari metode Jibril ya. Ini masih metode awal banget. Maka teman-teman
bisa jawab pertanyaan 3 pertanyaan berikut ini aja ya. Apa yang dimaksud metode Jibril dalam mengajar Al-Quran? Tuliskan secara singkat konsep metode Jibril. Sebutkan karakteristik metode Jibril ya. Jawaban ditulis di Word dan dikirimkan ke saya. Oke, barakallahu fikum. Semoga antum semuanya sukses dunia akhirat dan sukses buat bersama Al-Quran. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.